Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Samuel Banjarnahor. Saya mahasiswa Pascasarjana Universitas Riau dengan konsentrasi hukum bisnis. Adapun pada kesempatan hari ini saya membuat tugas mata kuliah hukum penanaman modal dengan dosen pengampu Dr. Haji Zulfikri Tubuan SMH, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan presentasikan sebuah makalah dengan judul Peran Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mulai dari pendahuluan. Pertumbuhan koperasi, usaha mikro kecil menengah memiliki kapasitas yang signifikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kehadiran UMKM dan koperasi telah menangkap hakikat kehidupan sosial dan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi salah satu buktinya. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian yang dibuktikan dengan masuknya mereka terhadap output nasional, jumlah pendirian usaha dan pengusaha, dan lapangan kerja. Maka salah satu tugas pemerintah yaitu memberikan perlindungan hukum bagi UMKM. Perlindungan hukum tersebut memfasilitasi pemberdayaan pada era perdagangan bebas yang kompetitif, sekaligus untuk menaikkan kualitas hidup demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Koperasi merupakan salah satu implementasi ekonomi Pancasila di Indonesia karena berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi masih ada hingga sekarang dan berperan dalam perekonomian Indonesia. Tujuan yang akan dicapai dalam Undang-Undang Cipta Kerja yaitu pemerintah sebenarnya telah memberikan perlindungan terhadap UMKM sebagaimana dirumuskan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, bahwa usaha besar dilarang memiliki atau menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Namun, secara praktek hal tersebut belum berjalan efektif mengingat tidak adanya mekanisme pengawasan dari pemerintah. Di sisi lain, ketentuan tersebut dinilai hanya bersifat formalitas karena seringkali pengusaha nasional hanya dijadikan silent partner sehingga tujuan memperdayakan pengusaha nasional atau UMKM tidak tercatat ataupun tidak tercapai. Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, pada tanggal 2 Februari 2021, pemerintah juga telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimaksud. Tujuan yang akan dicapai dalam muatan tersebut salah satunya yakni menyatukan peraturan koperasi dan UMKM yang tersebar di berbagai sektor. Program-program yang akan dilaksanakan sebagai target implementasi tersebut antara lain kemudahan pembentukan koperasi, menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi utama pilihan masyarakat, hingga penyusunan basis data tunggal UMKM. Selain itu juga alokasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, perizinan tunggal, alokasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik, hingga layanan bantuan dan pendampingan hukum. Maka dari hal tersebut ada dua pokok masalah yang nanti akan saya jelaskan. Yang pertama, bagaimana peran pemerintah dalam pengembangan koperasi modern dan UMKM berdasarkan PP nomor 27 tahun 2021. Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap UMKM pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada pembahasan pertama akan kita bahas secara langsung yaitu peran pemerintah dalam pengembangan koperasi modern dan UMKM berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021. Undang-Undang Cipta Kerja terkait koperasi dijabarkan dalam bab 5 tentang kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan sesuai ketentuan pasal 6 ayat 1, koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 orang. Namun pada undang-undang sebelumnya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 mengenai perkoperasian, diatur bahwa koperasi primer
dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Selain itu, ada pula aturan mengenai digitalisasi koperasi diakomodir dengan buku daftar anggota dapat berupa dokumen tertulis atau dokumen elektronik, termasuk dalam pengembangan usaha digitalisasi koperasi juga mengakomodir rapat secara daring. Pasal 19 terkait dengan pelindungan bagi koperasi, di mana pemerintah pusat dan Pemda bisa menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi, serta menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah. Dengan begitu, tidak ada tumpang tindih dengan badan usaha lain di suatu wilayah yang sama. Yang diperbolehkan adalah sinergi dan kolaborasi usaha. Dalam PP nomor 7 juga diberikan kemudahan bagi pelaku koperasi, yaitu untuk melakukan RAT atau rapat anggaran tahunan secara daring. Jadi, tidak perlu lagi repot-repot harus tatap muka yang membutuhkan banyak biaya. Semua ini menjadikan pemberdayaan bagi pelaku usaha koperasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja diposisikan sangat jelas, yaitu keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja khususnya klaster koperasi dan UMKM memiliki semangat untuk memperdayaan koperasi dan UMKM, terutama karena selama ini sektor UMKM dan koperasi sendiri cukup memberikan peluang dalam penciptaan tenaga ataupun lapangan kerja. Adapun cara untuk menjaga agar UMKM dapat selalu menjadi tulang punggung ekonomi bangsa adalah dengan menerapkan teknologi dalam proses aktivasinya. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah memberikan kemudahan berusaha, perlindungan, dan pemberdayaan dalam UMKM, dan mendapat 9 kemudahan yang akan diberikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, izin tunggal bagi UMKM, sehingga pelaku usaha kini hanya cukup mengantongi NIB, nomor induk berusaha. NIB sendiri berlaku untuk semua kegiatan usaha UMKM, mulai izin usaha, izin edar, standar nasional Indonesia, hingga sertifikasi produk halal. Kedua, ketentuan insentif oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah bagi perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM. Ketentuan ini dimaksud untuk menghindari terjadinya persaingan bisnis. Tiga, pengelolaan terpadu UMKM melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait dengan pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, anggaran, dan penyediaan prasarana dan sarana. Keempat, kemudian pembiayaan dan insentif secara fiskal, di antaranya penyederhanaan administrasi perpajakan, pengajuan izin usaha tanpa biaya, insentif pajak penghasilan, dan insentif kepabeanan bagi UMKM ekspor. 5. Adanya dana alokasi khusus atau DAP dari pemerintah untuk pengembangan UMKM. 6. Bantuan dan perlindungan hukum untuk menjaga kelangsungan bisnis UMKM. 7. Prioritas produk UMKM dalam kegiatan belanja barang dan pengadaan jasa pemerintah. Ketentuannya minimal menyerap 40% produk UMKM. 8. Pola kemitraan UMKM, rest area, stasiun, terminal, pelabuhan, hingga bandara wajib menyediakan tempat promosi dan penjualan bagi UMKM. Melalui pola kemitraan, alokasi lahan pada infrastruktur publik paling sedikit 30% dari luas total lahan areal komersial. 9. Kemudahan bagi koperasi, yakni pendirian koperasi primer kini cukup minimal 9 orang anggota. Rapat tahunan bisa dilakukan secara daring atau luring, dan koperasi bisa usaha syariah. Oke, pada pembahasan kedua yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap UMKM pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Cipta Kerja. Adapun perlindungan hukumnya, yang pertama, dimudahkannya perizinan adalah bentuk perlindungan hukum dari pemerintah untuk pelaku UMKM. Perlindungan hukum mesti dilakukan dan diberikan kepada pelaku UMKM agar dapat berkembang dan bersaing di era globalisasi dan keterbukaan pasar. Perlindungan hukum ini diatur dalam pasal 48 sampai pasal 52 PP nomor 7 tahun 2001. Dijelaskan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan pendampingan hukum kepada pelaku UMKM dan tidak dipungut biaya, serta layanan pendampingan hukum meliputi penjelasan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan pendampingan di luar pengadilan. Tetapi dibutuhkan perizinan jika pelaku UMKM ingin mendapatkan bantuan hukum.
Pelindungan hukum ini penting dilakukan mengingat UMKM memiliki peran vital, yaitu UMKM termasuk salah satu pilar pembangunan ekonomi yang diawasi dan dibina langsung dari pemerintah. UMKM mempunyai potensi besar untuk berkembang dan maju dengan baik sehingga bisa dipersiapkan untuk terjun dan bersaing di arena ekonomi global. Dan UMKM memiliki ciri tersendiri, yaitu bercirikan ketangguhan dan kemandirian usaha. Dengan adanya perizinan usaha bagi pelaku UMKM serta dimudahkannya untuk memperoleh perizinan tersebut akan menjadi gerbang pembuka bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan serta mewujudkan negara kesejahteraan. Perlindungan dan pemberdayaan dibutuhkan sebagai penunjang kegiatan UMKM untuk bersaing baik secara nasional maupun internasional. Perizinan usaha juga diberikan untuk memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa UMKM tersebut dilakukan dengan tertib, aman, dan peruntukannya. Masyarakat sebagai konsumen pasti akan percaya dengan pelaku UMKM yang sudah memiliki legalitas usaha, karena dengan adanya legalitas atau perizinan, pelaku UMKM dengan produksinya sudah dijamin aman dan halal. Tentu konsumen yang akan membeli produk dari pelaku UMKM yang memiliki usaha tanpa ragu-ragu akan membelinya. Dan banyaknya konsumen yang membeli produk UMKM, pelaku UMKM akan mendapatkan keuntungan dan pelaku UMKM akan mendapatkan kesejahteraan. Adapun dari pembahasan kita ini ada kesimpulan. Yang pertama, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja bagi Koperasi UMKM secara substansi bertujuan untuk kemudahan dan efisiensi biaya dalam pendirian koperasi, mendorong koperasi melakukan modernisasi dan digitalisasi pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan koperasi berdasarkan prinsip syariah, menciptakan dan menumbuhkan wirausaha baru, integrasi UMKM dalam global value chain, serta mendorong UMKM naik kelas. Yang kedua, dimudahkannya perizinan adalah bentuk perlindungan hukum dari pemerintah untuk pelaku UMKM. Perlindungan hukum mesti dilakukan dan diberikan kepada pelaku UMKM agar dapat berkembang dan bersaing kuat di era globalisasi dan keterbukaan pasar. Demikianlah yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon kiranya dimaafkan. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.